Dewa Medis Terkuat. Bab 279. Xiao Chen benar-benar mencintai istri dan putrinya. Itulah sebabnya dia selalu suka bersikap lebih tunduk di hadapan mereka. Bukan hanya rasa bersalah di hatinya, tetapi juga ketulusannya terhadap mereka berdua. Tepat saat dia hendak berbicara lagi, matanya tertuju pada Audia 8 yang perlahan mendekati sisi alun-alun. Hal ini membuatnya sedikit menyipitkan matanya. Liu Yunxuan mengikuti pandangannya dan melihat seorang lelaki tua berpakaian tang dengan temperamen yang luar biasa keluar dari mobil. Dia tahu bahwa pria itu sedang mencari Xiao Chen. Dia melirik Xiao Chen dan berkata, "Xiao Chen, aku akan membawa putriku ke sana untuk membeli beberapa makanan ringan terlebih dahulu." Xiao Chen mengangguk, menjentikkan jarinya, dan memasang dua penghalang pertahanan untuk ibu dan anak itu. Untuk mencegah mereka berdua diserang oleh siapapun lagi. Lalu, mereka diizinkan pergi. Setelah keduanya pergi, lelaki tua itu perlahan datang ke sisi Xiao Chen, membungkuk hormat kepada Xiao Chen, dan berkata sambil tersenyum. "Tuan Xiao, lama tidak bertemu, apa kabar?" Xiao Chen memasukkan tangannya ke dalam saku dan berkata dengan tenang. Penatua Agung dari kelompok naga tidak tinggal di kota Kekaisaran Kyoto. Mengapa dia tertarik datang ke kota sihir? Sang tetua agung bingung antara tertawa atau menangis. "Tuan Xiao, tolong berhenti menggodaku. Sudah biasa bagiku untuk datang menemuimu. Apa ada yang salah? Apa aku masih bisa membiarkanmu pergi ke Kyoto?" "Benar sekali. Aku tidak menyangka kau begitu memahami aturan." Sang tetua agung tidak dapat menahan senyum pahit. Melihat seluruh negeri Yan, tidak banyak orang yang berani mengolok-oloknya seperti itu, bukan? Sambil menarik napas dalam-dalam, dia berbicara lagi. "Tuan Xiao, biar saya singkat saja. Kali ini, Gao Li hancur, dan kita tidak berdaya. Itu sudah terjadi, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, anak buah Anda juga menghancurkan beberapa penguasa Kaisar Barat. Masalah ini terlalu besar." Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. "Besar? Kurasa tidak. Kaisar Barat selalu ingin menimbulkan masalah, dan sekarang, anak buahku telah membasminya. Kurasa ini hal yang sangat bagus." "Begitulah. Namun, reaksi yang ditimbulkan oleh insiden ini terlalu hebat. Aku tidak tahu apakah kau pernah mendengar bahwa Kaisar Barat telah mengirim Kaisar Bintang 10 Kamon untuk memimpin 29 Kaisar datang ke sini untuk mencarimu." Setelah jeda sejenak, dia berbicara lagi. "Keluarga Kamon telah berlatih seni bela diri selama beberapa generasi. Fakta bahwa Kaisar Barat mengirim Kamon sebagai panglima tertinggi sudah cukup untuk menunjukkan betapa seriusnya mereka menangani masalah ini. Belum lagi, ada 29 kaisar bela diri di antara mereka. Jika mereka dapat meminum ramuan peningkat pada saat yang sama, kekuatan mereka tidak akan kurang dari 30 prajurit alam dewa setengah langkah. Cukup untuk menimbulkan ancaman yang kuat. Apakah hanya 30 ahli alam dewa setengah langkah yang sepadan dengan kepanikanmu?" Sang tetua agung tersenyum pahit lagi dan berkata, "Bagimu, ini tentu saja masalah kecil. Tapi bagi kami, ini bukan masalah kecil. Lagi pula, kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi mereka dengan mudah." Xiao Chen menyalakan sebatang rokok, dan matanya yang jernih melirik lampu di kejauhan, memancarkan cahaya dingin. "Kalau begitu, biarkan mereka datang kepadaku. Aku yang menyebabkan masalah ini, jadi aku akan bertanggung jawab penuh. Kau tidak perlu khawatir. Karena Tuan Xiao berkata demikian, saya merasa lega. Harap dipahami bahwa kita tidak punya pilihan lain. Jika Kaisar Barat tidak dapat ditangani, itu akan menjadi masalah yang sangat merepotkan bagi kita, cukup untuk memengaruhi keselamatan kita. Selain itu, aku penasaran apakah Tuan Xiao punya rencana untuk wilayah Gaoli." Bibir Xiao Chen sedikit melengkung. "Orang tua, kau benar-benar rakus. Beraninya kau mengambil apa saja." Tetua Agung tidak tahu malu dan tertawa, berkata, "Kami tidak akan membiarkan Tuan Xiao kehilangan uang. Kami akan memberinya cukup syarat pertukaran. Selama Tuan Xiao bersedia, enyahlah. Jangan sombong. Apa kau benar-benar merasa cukup untuk bernegosiasi denganku?" Sang Tetua Agung tiba-tiba menggigil dan segera melarikan diri dari alun-alun. Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Kapan keserakahan orang-orang ini akan mencapai batasnya? Lalu dia membuang puntung rokok itu dan menginjaknya dengan kakinya. Dia baru saja selesai dan bahkan belum mengangkat kakinya ketika seorang wanita tua mulai menatapnya. Jika membuang puntung rokok di sembarang tempat, akan dikenakan denda 10 yuan. Petik 2. Xiao Chen terdiam, sementara bibinya berkata dengan serius.
Apa yang kamu lihat? Jangan pikir aku tidak akan menghukummu hanya karena kamu tampan. Setelah terdiam sejenak, dia terbatuk lagi, mencoba mencondongkan tubuh ke arah Xiao Chen, dan berkata, tentu saja, tidak sepenuhnya perlu untuk menghukummu. Xiao Chen merinding di sekujur tubuhnya dan segera melemparkan uang $100. Simpan kembaliannya, ya. Kemudian, dia segera meninggalkan tempat itu untuk mengejar istri dan putrinya. Wanita tua itu mengambil uang itu, menghentakkan kakinya, dan berkata dengan ekspresi kesal. Kenapa kamu berlari begitu cepat? Waktu Bibi masih muda, dia adalah wanita yang sangat menarik. Setelah berkata demikian, ia mengeluarkan telepon genggamnya, memotret dirinya sendiri sambil membentuk gerakan tangan seperti gunting dan cemberut, mempercantik fotonya, lalu mengunggahnya di momennya. Hari ini aku menolak pria tampan lagi. Ternyata orang tidak boleh terlalu cantik, kalau tidak, mereka akan mudah kesal. Berikut ini serangkaian sanjungan. Wah, wanita cantik sungguh menawan. Ketika Xiao Chen mendatangi Liu Yunxuan memberinya secangkir teh susu hangat. Teh susu karamel, minuman kesukaanmu. Xiao Chen mengambilnya dan tertawa kecil. Seperti yang diharapkan, istriku adalah orang yang paling perhatian. Kamu lucu sekali. Ayo kita beli baju. Cuacanya agak dingin. Belikan Ziyi mantel, kalau tidak dia akan masuk angin. Tidakkah kau ingin bertanya mengapa dia datang menemuiku sekarang? Yang perlu aku tahu adalah bahwa kamu adalah suamiku. Xiao Chen merasa sangat hangat. Dengan istri seperti ini, apalagi yang bisa diminta seorang suami? Liu Yunxuan adalah wanita yang sangat bijaksana. Dia tidak seperti wanita lain yang suka menggali sesuatu. Dia hanya perlu diam-diam menjaga punggung Xiao Chen. Di bawah langit berbintang, sebuah kapal seberat 10.000 ton berlayar perlahan ke arah timur mengikuti arus laut. Makhluk besar ini memiliki daya jerat yang luar biasa. Dari kejauhan, ia tampak seperti monster yang bergerak di laut. Namun, jika seseorang mengamati dengan saksama, mereka akan menemukan bahwa ini bukanlah kapal biasa. Ini adalah kapal yang terbuat dari paduan khusus. Lebih jauh lagi, ia tidak ditenagai oleh unsur-unsur biasa di bumi. Sebaliknya, ia menggunakan kabut putih sebagai energi penggeraknya. Jika itu adalah seorang pejuang, dia akan dapat menemukannya pada saat pertama, bahwa itu adalah energi spiritual. Aura murni. Ini adalah kapal Lingwu. Terbuat dari bahan langka yang tak terhitung jumlahnya dengan tingkat teknologi yang sangat tinggi. Bab 280. Kapal perang raksasa yang diselimuti awan asap, dan raksasa gelap yang bergerak di laut sungguh menakutkan. Kapal-kapal itu dipenuhi orang-orang barat, termasuk pria-pria tampan berambut pirang dan bermata biru, serta pria-pria kekar berkulit coklat. Orang-orang ini berbeda dari kaisar barat biasa. Bahkan di laut, tubuh mereka sangat stabil. Betapapun ganasnya lautan, tak akan ada pengaruhnya terhadap mereka. Tepat di depan dia berdiri seorang pria bermantel hijau muda, dengan lencana berbentuk naga berwarna ungu tua di bahunya. Berbeda dengan naga negara Yan, tetapi juga melambangkan identitas yang sangat mulia, Kaisar Wu. Matanya memandang ke arah negeri Yan, dingin dan penuh semangat juang. Di belakangnya, seorang gadis anggun bermandikan mantel putih bersih dan segel singa emas di bahunya perlahan berjalan maju. Timur memuja Raja Hutan, Harimau. Oleh karena itu, tanda pangkat Dewa Perang semuanya adalah Harimau Emas. Yang disembah oleh Barat adalah Raja Padang Rumput, Singa. Oleh karena itu, lencana yang dikenakan wanita ini berarti bahwa di balik kecantikannya yang memukau, tersembunyi dewa bela diri yang benar-benar kuat. Mendekatinya, menatap sosok yang melihat ke arah negeri Yan, mata gadis cantik itu dipenuhi kekaguman. Douglas Charmon. Bintang baru kekaisaran yang kuat dan memukau. Keluarga Douglas adalah keluarga seni bela diri paling terkenal dalam sejarah kekaisaran barat, dan telah melatih banyak kaisar bela diri tingkat tinggi. Dan Charmon juga merupakan bakat paling menonjol dalam keluarga Douglas dalam 2 atau 3 dekade terakhir. Di usianya yang ke-17, dia sudah berhasil mencapai alam martial Sein. Di usianya yang ke-24, dia sudah mencapai alam martial God, dan di usianya yang ke-32, dia sudah menjadi martial emperor bintang 10. Melihat sejarah kekaisaran barat, dia merupakan salah satu orang jenius yang langka. Dengan latar belakang yang gemilang dan bakat yang tak tertandingi, bagaimana mungkin seorang wanita tidak mencintai pria seperti itu? Come on. Kita masih punya waktu untuk pergi ke Yang Weihai, sebaiknya kau istirahat dulu, kumpulkan tenagamu dan bersiap untuk pertempuran. Kamon berdiri dengan gagah sambil mengangkat kepala tinggi-tinggi, kedua tangannya di belakang punggung, dan matanya seterang bintang.
Sementara matanya tetap tidak bergerak, suara yang tenang dan sedikit magnetis terdengar perlahan. Tidak perlu. Sebagai Panglima tertinggi Kekaisaran Barat, aku harus selalu memperhatikan setiap gerakan yang tidak biasa dan tidak boleh ceroboh. Jantung gadis itu berdetak kencang dan matanya dipenuhi bintang-bintang kecil. Jika Kamon bukan seorang jenius seni bela diri, dia pasti akan menjadi bintang film Hollywood. Baik dari bentuk tubuhnya, penampilan maupun suaranya, dia mampu mengalahkan para superstar terkenal itu dalam hitungan detik. Kamon, jangan khawatir. Kami sudah memberitahu negara-negara kecil di sepanjang jalan. Tidak ada yang berani mencegat kami sesuka hati. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu menahan amarah kami. Kamon mendengus jijik. Mereka. Tentu saja mereka tidak punya kualifikasi untuk menghentikan pasukanku. 30 Martial Emperor sudah cukup untuk menghancurkan tempat manapun yang mereka tuju. Tapi, negara Yan berbeda. Beberapa dekade yang lalu, karena kecerobohan kakekku, dia dikalahkan oleh orang-orang Yan dan menjadi aib terbesar keluarga Douglas. Pada akhirnya, dia meninggal karena depresi. Sekarang, akhirnya aku memiliki kesempatan ini, aku harus membalas dendam secara pribadi kepada kakekku. Jadi kali ini aku tidak akan ceroboh, apapun yang terjadi. Kesombongan dan nada meremehkan dalam suaranya membuat gadis-gadis begitu tertarik padanya. Dia berkata dengan serius. Kamon, jangan khawatir, apapun yang ingin kamu lakukan, Tina akan selalu mengikutimu. Begitu suara itu berakhir, tiba-tiba kapal besar itu perlahan berhenti. Kamon menyipitkan matanya sedikit, sementara Tina berteriak dengan marah. Apa yang terjadi? Kenapa kamu berhenti? Terdengar teriakan dari ruang kendali. Ada seseorang di depan. Siapapun. Tina terkejut, lalu dia melihat ke depan melalui kabut. Sosok kecil benar-benar muncul di laut depan. Ia menenteng pedang panjang yang terbungkus rapat kain putih di punggungnya dan menginjak papan kayu tipis, yang diperkirakan hanya setebal 1 cm, panjang 1 meter, dan lebar 10 cm. Sulit dibayangkan seseorang dapat mengandalkan sepotong kayu sekecil itu untuk meluncur perlahan di laut seolah-olah berjalan di tanah datar. Akan tetapi, seperti halnya sejumlah praktisi bela diri, dan bahkan master tingkat atas, mereka tentu tidak akan terkejut dengan hal-hal semacam itu. Yang benar-benar mereka pedulikan adalah identitas satu sama lain. Kamon berasal dari negeri Yan. Kamon mendengus dingin. Tetaplah di sini dan jangan turun dari kapal tanpa perintahku. Kartu. Sebelum Tina sempat mengatakan sesuatu, Kamon sudah melompat turun dan mendarat di permukaan laut. Dia berjalan perlahan, wajahnya sedingin es, dan tiba di suatu tempat tidak jauh di depan kelompok lainnya. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Kamon mengatakan ini dengan ringan, dan pihak lain juga memiliki ekspresi acuh tak acuh. Siapa yang maju akan mati. Kamon menyipitkan matanya sedikit. Apakah kamu Xiao Chen dari negeri Yan? Aku bukan Xiao Chen. Huff. Karena itu bukan Xiao Chen, maka jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Kalau tidak, hati-hati kamu tidak akan tahan. Pria parubaya itu memiliki ekspresi dingin di wajahnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun atau tersenyum sama sekali. Aku tidak tertarik dengan hubunganmu dengan Xiao Chen, tapi negara Yan tidak boleh dilanggar. Pengadilan kematian. Kamon mendengus dingin, dan dengan pikirannya, 8 kolom air yang menjulang tinggi tiba-tiba menyembur keluar dari laut, tebalnya lebih dari 20 meter, berubah menjadi ular raksasa dengan mulut berdarah, menekan lawan. 8 ular raksasa itu jatuh dengan cepat, dan dalam sekejap, mereka dengan mudah menekan kepala masing-masing. Seorang master kaisar bela diri biasa tidak akan berani menghadapi gerakan ini secara langsung. Namun, pria parubaya itu tidak menyerah sama sekali, bahkan wajahnya tidak menunjukkan emosi sedikitpun. Namun, ketika 8 ular raksasa itu jatuh lurus ke bawah dan jaraknya kurang dari 1 cm dari dahinya, mereka pun runtuh dalam sekejap. Apa? Di atas kapal, semua master kaisar barat tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan pupil mereka. Mereka tahu metode Kamon lebih dari orang lain. Dia adalah kaisar bela diri bintang 10 yang sejati, tanpa unsur penipuan atau tipu daya apapun di dalamnya. Akan tetapi, tak seorang pun menyangka kalau lawan bisa dengan mudahnya mematahkan jurus Kamon tanpa perlu bergerak sedikitpun. Kamon menyipitkan matanya sedikit, dan pihak lain berbicara lagi. Anak dari keluarga Douglas, mundurlah. Kau bukan tandinganku. Kamon mendengus. Jangan terlalu merasa benar sendiri. Kau baru saja melanggar trik kecilku. Apa kau pikir kau benar-benar kuat? Tidak pasti siapa yang akan menang atau kalah sampai akhir. Setelah dia selesai berbicara,
dia menghentakkan kakinya, dan air laut dalam radius 100.000 meter bergetar pada saat yang bersamaan. Ombak pun lenyap dalam sekejap, membentuk permukaan cermin, seakan membeku, menenangkan semua ombak. Permukaan air bahkan dapat memantulkan sosok orang. Lalu, permukaan air berderak dan pecah. Suatu kekuatan tak kasat mata dengan kejam menghancurkan pria paruh baya itu. Bersambung,